Topeng asli novel Bang Mukmin saat komentari Ade Armando. Ade Armando disiksa dan dikeroyok hingga babak belur. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kelompok sebelah. Mereka girang bukan kepalang setelah sekian lama memendam rasa kesal dan dendam akibat narasi dan opini dari Ade Armando. Penganiayaan tersebut adalah pemuas dahaga mereka. Kalau kadrun yang girang, kita masih bisa memaklumi. Tapi parahnya, ada banyak orang bermuka dua yang benar-benar membuka topeng aslinya. Bahkan tidak sedikit yang menuliskan komentar yang sangat mengerikan, yang memperlihatkan sikap barbar dan biadab dalam diri mereka. Tokoh-tokoh yang lumayan dikenal malah membuat komentar tendensius dan tidak mendidik. Kita masih terus memetakan siapa saja yang membuat postingan provokatif terkait apa yang menimpa Ade Armando. Ini adalah bukti kalau radikalisme bisa mengubah seseorang menjadi seperti iblis. Siapapun yang berbeda dengan mereka akan dianggap sebagai musuh yang harus dibasmi. Kata-kata bunuh, bakar, halal darahnya pasti sering kita dengar di komentar-komentar di media sosial. Betapa mengerikannya mereka menyikapi orang yang berbeda. Di otak mereka tertanam racun berbahaya yang bisa menjalar sewaktu-waktu. Sementara itu Wasekjen PA 212 Novel Bang Mukmin menilai peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando adalah buntut dari kelakuannya yang kerap menyudutkan Islam. Dia berharap semua pihak, terutama penista agama, mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pelajaran buat mereka yang hina Islam. Kalau memang para terduga penista agama Islam merasa kebal hukum, silakan datang kepada masa aksi demo, kata Novel Bang Mukmin. Dia juga menyebut beberapa nama lain seperti Denny Siregar, Abu Janda, hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dia meminta orang-orang tersebut bersiap mengalami hal serupa. Ditunggu ya Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakut, siap-siap nyusul, katanya. Siapapun yang waras dan punya logika pasti sudah paham kalau pernyataan seperti ini sangat keterlaluan. Bukankah ini termasuk ancaman halus dan bisa dilaporkan balik? Semua orang juga yakin kalau Novel Bang Mukmin sangat senang dengan apa yang dialami Ade Armando. Bahkan bisa jadi dia berharap orang lain yang dia benci mendapatkan balasan yang sama. Sekedar merefresh pikiran pembaca, Novel Bang Mukmin pernah masuk penjara. Dia dan satu orang lainnya pernah jadi terdakwa yang berperan sebagai koordinator demo tolak Ahok yang berujung ricuh. Dia divonis 7 bulan penjara. Dia terbukti bersalah dengan menghasut massa saat demo untuk maju 3 langkah dan akhirnya bentrok dengan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD DKI. Orang ini punya pemikiran yang parah. Siapapun yang tidak disukai pasti akan dibenci setengah mati. Bahkan dia provokasi dan menghasut orang lain untuk berbuat onar. Di otaknya, seperti halnya otak kelompok sebelah, hanya ada kebencian yang ugal-ugalan. Dengan tabiat seperti ini, wajar kalau pemikiran Novel itu kotor dan penuh kedengkian. Jadi tidak heran kalau dia memberi peringatan pada nama-nama di atas. Dia bahkan mungkin berharap semua yang dia benci mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang dialami Ade Armando. Tak terbayang kalau Novel begitu tak tahu malu hingga pede mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Tak terbayang apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi. Hati dengki seperti ini pun bisa dia pamerkan dengan bangganya. Dari raut wajahnya saja sudah kelihatan seperti apa sifat dan isi hatinya, membenci orang lain setengah mati dengan alasan kesalahan versi dirinya sendiri, padahal dirinya lebih bobrok dan punya segudang perilaku yang menjijikan. Saya pernah katakan kalau kelompok seperti ini hanya secuil yang terlihat di lapangan. Aslinya jumlahnya jauh lebih mengerikan. Kalau mereka diberi angin, pasti akan muncul dari sarangnya. Kekerasan adalah pelampiasan emosi mereka
Lihat saja FPI dan kelompok anarkis di demo kemarin, serta pengeroyok Ade Armando. Ada persamaan yang bisa kalian lihat. Sama-sama brutal, sama-sama suka melakukan kekerasan sambil meneriakan kalimat agama. Sifat bengis keluar total. Jadi apa salahnya kalau mereka disebut radikal? Mereka tak terima tapi membantah lewat kekerasan. Mereka ini harusnya berantas, bukan dipelihara apalagi dibiarkan. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siword.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.